Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sri Minarti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Setelah melaksanakan pra-supervisi dan observasi, maka pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dengan kegiatan pasca observasi dengan melakukan praktek coaching bersama rekan sejawat saya, Ibu Ika Bekti Tinalisari. Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari ini Bu Ika kok mencari saya, kira-kira ada apa? Gini loh Bu, saya ingin cerita tentang kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan bukan selesai itu. Ada beberapa kendala yang saya hadapi. Oke. Mohon maaf, mungkin kemarin-kemarin nggak bertemu dengan saya karena ada kesibukan di luar sekolah Ibu Ika. Terus apa yang ingin Bu Ika ceritakan pada kesempatan kali ini? Saya ingin menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang saya hadapi itu Bu. Terus masalahnya apa dalam pembelajaran Bu? Gini Bu, kemarin waktu pembelajaran pada kegiatan yang pertama itu konsentrasi anak itu kurang, sehingga keaktifan anak itu dalam proses pembelajaran juga kurang. Itu banyak ya yang konsentrasinya itu masih terpecah-pecah seperti itu, atau sebagian anak saja? Sebagian Bu, ya hampir 50%. Seperti itu. Terus apa yang Anda inginkan dari percakapan kita kali ini? Paling tidak saya bisa sampaikan solusinya dan dengan nanti bisa mengarahkan saya bagaimana nanti yang terbaik. Oh iya, bagaimana nanti supaya bisa mendapatkan solusi terhadap masalah yang kita hadapi kemarin ya. Terus situasi yang sekarang ini yang terjadi kemarin itu apa? Yang itu tadi apa? Anak susah konsentrasi. Iya betul. Yang saat ini yang sedang terjadi tingkat konsentrasi siswa kurang. Sebagian anak tadi ya. Iya. Terus yang sudah berjalan baik dari praktek pembelajaran yang Bu Ika lakukan kemarin apa? Yang sudah berjalan baik itu siswa alhamdulillah sudah disiplin, tanggung jawab mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas itu sudah baik. Berarti siswa disiplin dan tanggung jawab ditandai dengan tugas-tugasnya selesai gitu ya. Kemarin materi apa Bu Ika? Materi IPA tentang tata surya. Oh, tentang tata surya. Oke, terus kira-kira yang mempengaruhi kenapa kok sebagian siswa itu sulit untuk berkonsentrasi itu kira-kira apa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu diantaranya situasi saat itu apa mungkin kurang tertarik dengan materi yang saya ajarkan ya Bu. Jadi mereka karena kurang tertarik sehingga konsentrasi untuk belajar pun jadi terbatas. Memang kalau siswa itu kurang tertarik pada materi, bukan hanya materi saja, mungkin kurang tertarik dengan gurunya, itu anak kan jadi ogah-ogahan untuk mengikuti pembelajaran beliaunya, gurunya. Ya. Terus kira-kira situasi yang Bu Ika inginkan apa Bu dalam pembelajaran? Tentunya saya ingin dalam pembelajaran itu anak itu merasa nyaman, terus kemudian anak selalu aktif saat proses pembelajaran. Itu yang pertama. Ya. Kalau memang anak sudah merasa nyaman itu dia akan selalu enjoy, konsentrasinya juga akan semakin mudah seperti itu, ya. Terus dari keadaan yang seperti itu, Bu Ika, kira-kira Bu Ika apa yang perlu diubah dalam pembelajaran yang Bu Ika lakukan? Apa mungkin strategi pembelajaran saya? Strategi ini. Metode pembelajaran yang saya lakukan perlu dirubah. Mungkin ya strategi pembelajaran nih yang perlu dirubah. Terus yang perlu diperbaiki Bu apa? Atau tadi strategi pembelajaran mungkin diubah. Terus yang perlu diperbaiki lagi apa kira-kira?
atau mungkin iya ya tadi strateginya itu kan sudah mencakup banyak ya. Kalau strategi bisa apa, media yang digunakan, bisa itu kan sudah termasuk strategi ya. Terus kira-kira alternatif solusi apa Bu Ika? Solusi yang akan Bu Ika lakukan? Saya akan memperbanyak menyampaikan materi itu diberikan dalam bentuk game. Ya. Kalau dalam bentuk game mungkin ya pengalaman. Kalau dalam bentuk game itu anak kan lebih aktif dan dia akan selalu mendengarkan, konsentrasinya akan semakin terpusat seperti itu ya. Terus selain game, mungkin ada solusi lain yang akan Bu Ika lakukan? Mungkin saya akan mengoptimalkan kerja kelompok. Kemudian dalam kerja kelompok itu nanti saya akan lebih memberikan pertanyaan yang lebih bervariatif, yang lebih menantang. Menantang. Kelompok A akan berbeda dengan kelompok B. Mungkin akan seperti itu. Ya, itu sudah menunjukkan diferensiasi, ya. Mungkin ada lain juga selain tadi yang pertama untuk gamenya diperbanyak, terus mengoptimalkan kerja kelompok. Mungkin ada lagi supaya anak merasa nyaman sehingga konsentrasinya itu akan mudah. Saya akan lakukan pembelajaran di luar kelas dengan tetap disiplin. Di luar kelas tetap disiplin, saya batasi waktu mereka. Kita belajar di luar kelas, berkelompok, menyelesaikan ini dalam waktu sekian. Mungkin dengan seperti itu bisa lebih konsentrasi. Iya, kalau di luar kelas kan tidak monoton ya Bu Ika. Soalnya kalau di dalam kelas monoton ya dilihat cuma itu saja. Kalau di luar kan ada mungkin udaranya akan lebih segar, ada media nyata di luar kelas gitu. Terus kira-kira alternatif yang paling efektif itu apa Bu? Di antara ketiga tadi? Memberikan itu, menyampaikan materi dalam permainan game. Ya. Mungkin kalau memang game itu kan anak harus selalu mendengarkan instruksi yang diberikan oleh guru, jadi konsentrasinya akan lebih terpusat lagi. Terus siapa yang perlu mendukung dalam hal itu juga? Ya tentu saja semua siswa harus diberi pengertian. Kemudian yang mendukung lagi Satgas Bunda, Satgas sekolah juga ada mendukung. Kepala sekolah juga, dan bapak ibu guru yang ada di lembaga itu tentu juga harus. Terus kira-kira mulai kapan Bu Ika akan menerapkan strategi yang Bu Ika lakukan? Insya Allah minggu depan Bu. Dan ini kan sudah akhir minggu, insya Allah minggu depan saya akan. Semoga pembelajaran kita yang Bu Ika lakukan nanti akan membawa ke arah yang lebih baik. Saya tunggu hasilnya, saya tunggu kabar baiknya, nanti akan saya lihat 10 hari ke depan. Saya berharap akan menghasilkan progres yang lebih baik lagi. Nanti dari sini dapat disimpulkan bahwa Bu Ika akan merubah strategi dengan memperbanyak materi dalam bentuk permainan game seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Ika. Semoga semuanya akan berjalan dengan lancar, membawa kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Sama-sama Bu. Terima kasih juga Nena sudah meluangkan waktu untuk tempat curhat saya. Iya, sama-sama. Demikian praktek coaching hari ini. Kami minta kepada Bapak Yasin selaku pengajar praktek saya untuk memberikan umpan balik terhadap praktek coaching kita hari ini. Monggo Pak Yasin. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Alhamdulillah coaching berjalan dengan lancar. Alhamdulillah bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan atau kita harapkan. Dari prinsip coaching yang saya amati tentang kemitraan, alhamdulillah Bu Indah bisa bermitra dengan mereka sejawat Bu Ika Bekti dengan baik, dan alhamdulillah dalam kemitraan Bu Indah tidak menggurui
tapi malah memberikan mendengarkan, menjadi pendengar yang terbaik dari apa yang disampaikan oleh Bu Ika. Dalam proses kreativitas juga begitu, percakapan dua arah berjalan antara Bu Ika dengan Bu Indah, sehingga saling mengisi, saling menguatkan, dan juga Bu Indah juga mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu Ika, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Indah juga alhamdulillah bisa membangkitkan atau menambah pemahaman dari Bu Ika, sehingga bisa mencari solusi atau menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang dihadapi pada pembelajaran yang lalu. Adapun untuk memaksimalkan potensi, alhamdulillah percakapan berhasil dengan merencanakan tindak lanjut, yaitu seminggu berikutnya yang akan diadakan perbaikan. Juga tindak lanjut yang lainnya adalah mencoba untuk mengganti strategi dan memperbanyak game sehingga anak bisa konsentrasi dan terlibat dalam pembelajaran. Dan alhamdulillah juga tadi sudah ada kesimpulan, sehingga kesimpulan saya pada pengamatan saya di hari ini, pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Bu Indah ke Bu Ika berjalan dengan baik dan bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembelajaran yang kita hadapi. Saya kira itu Bu Indah, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Yasin atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Demikian hasil pasca observasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.